Pertanyaannya, surga itu adanya sekarang ini apa nanti, menanti kalau sudah mati? Dan ganjaran yang diumpuk-umpuk sekarang ini, apakah itu ya menanti-nanti kalau sudah mati? Padahal kalau sudah nanti kembali lagi kepada hidup, dan semuanya itu peran daripada hidup. Nah, bagaimana Gus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para jamaah ngaji tauhid rahimakumullah, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge wonten napa-napa, sing wonten namung urip. Urip ingin menampilkan dirinya, menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Kalau penciptaan kan harus ada bahan, karena yang ada cuma hidup. Jadi Nur Muhammad itu ya dari hidup. Dan semua makhluk yang ada di lumaing bumi sak kurepe langit niku sedaya saking Nur Muhammad, berbentuk dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan semua itu adalah Nur Muhammad. Yang namanya Nur Muhammad wau kan dados tajali pun pangeran hidup. Jadi tanpa hidup tidak ada yang namanya wujud. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah nyatanya Allah, wujudnya Allah. Dari semua itu yang namanya Jainal niki ya wujudnya Allah, dan Gus Mukhlason juga wujudnya Allah, tapi bukan Allah. Dan semua yang mendengarkan ini juga wujudnya Allah, tapi pendengar ini bukan Allah. Yang namanya Allah itu pun juga nama dari hidup. Jadi yang dinamakan, yang dicari-cari sekarang kan digandungi kan surga, takutnya neraka, dan ganjaran. Padahal semua itu wujudnya Allah, tapi bukan Allah. Lah, wujudnya meja itu juga wujudnya Allah, tapi meja bukan Allah. Tapi di situ juga ada Allah. Pertanyaannya, surga itu adanya sekarang ini apa nanti, menanti kalau sudah mati? Dan ganjaran yang diumpuk-umpuk
sekarang ini, apakah itu ya menanti-nanti kalau sudah mati? Padahal kalau sudah nanti kembali lagi kepada hidup, dan semuanya itu peran daripada hidup. Lah bagaimana Gus ini? Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jenengan dahar. Hari ini juga jenengan merasakan kenyang. Apa mungkin hari ini dahar, kenyangnya besok? Gak mungkin ya? Hari ini hadza berarti dunia ini. Kalau jenengan bertanya terkait masalah surga, apakah besok, apakah sekarang? Jawaban saya, jikalau jenengan dahar sekarang, kenyangnya ya sekarang. Dong no mboten. Niki isaroh. Mengapa Allah kok ya mengatakan wabtagi fima atakallah darul akhirah di sini? Raihlah, carilah apa yang Allah hadapkan terhadapmu. Berupa apa? Darul akhirah. Sekarang ini. Kak besok ae. Loh ngoten lho. Niki melihat dari kacamata mana, Pak? Kalau kacamata syariat tetap ngomong besok. Bertemu terhadap Allah ya besok. Ini kacamata syariat. Karena masih memandang selain Allah itu wujud. Kalau memandang yang wujud itu cuman Allah, kacamata hakikat, maka hari ini Pak, ya di dunia inilah surga. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini tergantung kita melihat dari sisi mana. Kalau boleh saya katakan, di dalam alam mukhadoroh dan mukasyafah itu ada alam musyahadah. Tinggal pertanyaannya, hati jenengan iku mandang makhluke apa mandang Allah? Ngeten. Sama dengan saya tadi, mandang si A yang menolong aku makhluk apa mandang Allah? Allah. Nek syariat ya kudu mandang makhluke. Hati ini mandang makhluke. Sehingga bahasa cinta kepada selain Allah itu paribasane ngeten. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya tinta, dari mata turun ke hati. Imane hati si A karena mata dohir melihat si A. Ini persoalannya. Nafsu iki ngomong nang akal. Kal omongono roh ya. Sing nulung awakmu iku adalah si A. Berhubung antara akal, nafsu dan ruh nggak ada pengaman sirul asr, maka jelas saya beriman yang menolong saya adalah si A. Pahala pun ya sekarang Pak. Pandangan hakikat. Berarti ketika jenengan iki memandang Allahnya dalam si A, maka Anda itu sudah dikatakan di akhirat. Pandangan kacamata hakikat tuh, bukan syariat tuh ya. Sebab gini, pandangan kacamata syariat itu melihat makhluknya. Kalau hakikat itu memandang Allahnya. Tinggal kita memandang dari mana. Memang jenengan kedah mengakhadiahkan Nur Ma'rifat, Nur Muhammad, Roh Ana. Saman akhadiahkan.
baru nanti ketemu ana. Perwujudannya ana yaitu nurullah atau makhluk. Sekarang bagaimana caranya antara ya iki wonten ruh Pak, antara ini dengan ini sudah nggak ada sebutan. Kalau sudah nggak ada sebutan ahad, itulah yang dimaksud Allah batin, Allah zahir. Ngoten niku mengke. Nggih, jadi baik surga maupun neraka ataupun pahala di dunia ini sudah jenengan rasakan. Miturut kacamata hakikat. Tapi menurut kacamata syariat, besok pembalasannya setelah yaumil hisab. Ini setelah ada hari perhitungan. Tinggal melihat kacamata mana. Oke, lanjut. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, semenjak saya itu mengikuti ngaji Dinul Haq ini, saya itu banyak mengalami keanehan begitu. Pernah ketika saya itu merasakan bahwa karena saya ini orang Jawa, jadi bahasanya itu juga bahasa Jawa. Kebetulan saya punya usaha, punya 2 karyawan, usaha kecil-kecilan begitu. Waktu itu Roso ini mendengarkan apa sing mbok pangan karyawanmu kudu melok mangan. Nah, saya itu bingung. Sebelum ngaji di Nuka nggak pernah saya merasakan seperti ini kan begitu. Nah, ini siapa yang berperan seperti ini, yang memberi nasihat seperti ini kan gitu. Nah, kemudian saya juga bingung. Pernah teman yang kedua ya, ini yang kedua, seorang teman, kebetulan beliau juga kejawen yang versi hakikat begitu, pernah bilang kepada saya kalau mencabut rumput itu harus tajali dulu, katanya begitu. Nah, saya itu bingung, apa bedanya ruh yang ada pada diri manusia, yang ada pada diri hewan, dan juga yang ada pada diri tumbuhan, sehingga saya harus disuruh tajali begitu oleh teman saya. Dan itu kemudian yang terakhir Gus, Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa Allah itu memberikan nasihat kepada yang dikehendaki itu melalui warid? Kenapa kok tidak Allah sendiri secara langsung gitu? Terus apa bedanya nasihat itu yang melalui warid dan yang melalui Allah sendiri? Apakah ada perbedaan? Saya kira itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat seseorang itu ngistiqomahkan wirid, ya, tergantung wirid itu endingnya kemana. Ada 2 macam wirid atau disebut dzikir. Pertama, ada dzikir yang endingnya untuk membuka makom musyahadah. Yang kedua, ada wirid kanggo buka lawangnya mukasyafah. Siapa yang mengistiqomahkan wirid, mongko iku akan muncul
karomah atau warid. Tinggal warid atau karomah itu endingnya kemana? Tujuannya kemana? Kalau warid itu adalah endingnya ke musyahadah, maka warid sangka Gusti Allah iku mesti bimbing menyang jenengan untuk bisa sampai kepada nyatanya Allah. Warid ini bisa saya katakan sebagai nur makrifat. Nur makrifat. Allah akan menyalakan hati seseorang atau memberikan warid di dalam hati seseorang manakala seseorang itu selalu berzikir. Lah, fungsi daripada warid adalah untuk mengusir penjajah hati sampean. Siapa? Nafsu. Laksana warid itu pasukan yang diletakkan, diturunkan di dalam satu negara yang menjajah warga tersebut. Lah, penjajah ini akan diusir, diperangi oleh warid. Akhirnya penduduk ini jadi penduduk yang merdeka. Kalau di dalam syarah kitab hikam iki warid disebutkan nek sangka Gusti Allah adalah malaikat. Malaikat. Itu kan bahasa proses mawon. Loh, kok gak langsung Allah ae wong Allah kuwasa, kok katik ngomong warid. Lah ngoten nggih. Karena proses, Pak. Jenengan mungkin nek wis jedok, guru sampeyan niku Allah. Bukan manusia. Wis gak ono warit-waritan. Niki nek sampean wis jedhok nek nggone ahad, wis gak nyebut rasul, wis gak nyebut manusa, wis gak nyebut. Karena di dalam diri jenengan sakliyane ilahun wahid iku sudah tidak ada. Mengapa kok yo atik ada warid kok gak Allah dhewe kuwasa? Itu pertanyaan jenengan sik nyawang sakliyane Allah iku ada. Ngaten lho niki. Lah, dan itu sebagai proses enggak apa-apa. Iku kita masih berbuat syirik pada Allah itu. Tapi secara lesan saya mengatakan, Anda mengatakan warid atau karomah atau nur makrifat, tapi hati sampean adalah ilahun wahid, maka di sini sudah terbebaskan dari syirik. Halus Pak, syirik khafi bahaya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, antara Allah, warid, malaikat, apa wae, iku bagaimana itu jadi ahad? Hatimu itu maksudnya ahad bagaimana? Kita di dalam rukun iman ada nambah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan sampai akhir. Iman sampai ihsan boten melihat 6 niki. Tapi melihat ilahun wahid yang ada di mulai Allah nama ya, malaikat dan seterusnya. Baru ihsan. Inilah iman yang sudah benar. Nek dalam hati sampean itu masih ada selain Allah yang bisa melakukan sesuatu, maka ini belum ahad kita. Jadi adanya muncul malaikat Israel sebagai nyun sewu pencabut penyampai wahyu, mencabut nyawa, itu bukan berarti Gusti Allah itu nggak perbendaraan. Munculnya kata-kata Israel iku karena jenengan kali kula sik mandang makhluk iku ada. Sama dengan ngaji iki, sampean masih mandang sing ngaji mukhlason krono, sampean sik mandang makhluk klason iku sik ono. Nanti jenengan pada satu saat waktunya gak ono wis. Berarti guru sampean sinten?
Gusti Allah ilahun wahid niku nek diomongno. Jadi walaupun terkesan sing nyampekno wahyu iku Jibril, terus sing njabut nyawa Israil, sing jaga neraka Malik, jaga surga Ridwan. Jangan pisan-pisan dalam hati sampean iku neraka iku makhluk. Iku nyotone Allah dohir. Ngaten niku ngaji nambah bayan tambah ngalukus. Ya gak usah ngaji, lalapo. Oh ngoten. Iki Gusti Allah memproses. Udahlah Pak, jenengan nanti nek wis jedhok, ora ana barang bingung, ora ana tidak ada barang syirik, nek wis jedhok. Sampai bisanya dedok, ya harus ngopeni dikire. Jikalau masih kemasukan, ya fasabbihuhu bukrata wa asila. Sucikan terus. Baik siang maupun malam. Apa ya dikir dikecok iku karena tali Allah. Ngaten. Nggih, terus apa maneh sing ditakokno Mang? Ada 3. 1 dan 3 sudah kejawab. Yang kedua tadi apa? Yang 2 tadi lho Pak. Bedanya antara ruh yang ada pada diri manusia, hewan dan tumbuhan. Oh, ngoten. Karena mencabut rumput tadi harus tajali. Gitu. Kalau kita mengatakan perbedaan antara ruh di manusia dan ruh terhadap makhluk lain, itu karena keterangan syariat. Karena keterangan syariat. Di sini kami tidak akan menjelaskan tentang perbedaan. Kami di sini hanya menyampaikan bagaimana itu tidak ada perbedaan. Jenengan langsung ini wajah tuwaj hiya. Sampai kudu menghadap terhadap wajah Allah. Wajah sampean disebut roh iku yaiku rasa imanul hak disebut ihsan, depan terhadap wajah Gusti Allah yang disebut urip. Wis niki mengki lebur nek umpama wis dikatakan betul-betul menghadap akan lebur, akhirnya wama ana minal musyrikin. Akhirnya mengapa jenengan ini ketika saat jenengan menyembelih disuruh bertajalli? Karena kita makhluk sebetulnya tidak ada daya upaya kekuatan untuk menyembelih hak, enggak ada. Jikalau terjadi illa billah, itulah maksudnya kita bertajalli. Menentukan, menetapkan semuanya yang melakukan akunya Allah, akunya urip iku. Walaupun secara syar'i koyoke kita, tapi dalam hati sampean harus aku Allah. Sing muncul dalam diri jenengan, itulah maksudnya tajalli. Menghilangkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang menyembelih dan menetapkan keakuan urip yang melakukan itu. Biar khayawan iku gak dadi batang. Makanya opo di dalam fikih ketika kau menyembelih ayam harus membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Tidak cukup Pak jenengan menyebut, harus menghilangkan juga rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Berarti kudu nyambung roh dengan urip kelawan rasa dengan rasa tadi, baru beleane iki hakikat iki mang halal gak dadi batang. Nah terus bagi kita yang tidak ikut menyembelih terus nang warung makan daging bagaimana?
Tergantung jenengan masuk wirai napa mboten. Nek gak masuk wirai anggap ae kabeh sing mbeleh ya Gusti. Alah yang pada orang lain ngoten mawon lapor repot-repot. Lah nggih. Tapi nek wirai mboten purun. Kados Mbah Ut niku tahun 73 74. Niku teng masjid ning ngene Abah mriko. Nyapa? Nek ngepek klambi lho, Pak. Nang ngene pucuk pring. Ditakoki apa alasane? Nek memean kok wedi disample wong tangane najis. Lho kok iso menek mboten pring iku diawe. Mentiung terus yang namanya baju itu diletakkan terus kon munggah maneh nek kalau sudah kering diawe maneh. Bahasane ngoten. Wirai nang warung gak gelem nek gak masak dhewe. Ya apa maneh wong wirai gitu. Ya nek gak kalau airnya gak najis tah kira-kira. Lho ngene lho. Ngureh ya gak apa-apa ngono kuwi. Nek bahasaku ya rewepot njenengan ngono kuwi. Rewepot. Jadi berangkat kerja nggo bontotan, nggo banyu sendiri. Wis sakno sing tukang jualan di warung nek semua gini gak payu-payu lah. Mesake nek kula niat cek ning payu rek padha golek rezeki. Nah, Bapak Ibu hadirin, jadi itulah mengapa penekanan kita harus untuk bertajali supaya ruhaniyah ini ada akhlak ilahiyah pada Allah, karena kita manusia tidak punya hak untuk menyembelih. Makanya imane tetep wis ojo makhluke. Nah, jenengan bisa nih gampang untuk di situ. Sampai kudu ngatekno dawe Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. La tutik ojo gampang awakmu manut man ing wong aghfalna kang nglalekake sapa ingsun Allah qalbahu ing atine man andikrina saking eling aku. Ojo gampang awakmu katut wong-wong sing atine tak lalekno sangka aku. Manuta sira maksude manuta sira kuwi menyang wong sing atine gampang eling menyang aku. Allah ya Karim. Iki Quran. Tergantung jenengan. Mula nek golek kanca CS, kanca sing alim ilmu batine. Iku terutama. Urusan ilmu dohire alim atau tidak nomor 2. Tujuannya apa? Supaya jenengan iki lebih mudah mendahulukan bangun rohani daripada bangun jasmani. Bangunlah jiwamu dulu, barulah bangunlah badanmu. Raihlah negeri akhirat dulu, lalu jangan kau lupakan bahagiamu di dunia. Oke? Ayo Bapak, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru dan saudaraku jamaah lainnya. Kali ini saya intinya mau bertanya. Kan kemarin ada salah satu jamaah itu yang menanyakan apakah bisa diadakan untuk bayat lagi di sini. Yang belum berbayat kan masih banyak Tuan Guru. Seandainya bisa nanti kan bulan depan atau kapan bisa diagendakan untuk yang belum bayat bisa mengikuti bayat gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua itu
Bayat karomah itu maksudnya gimana Tuan Guru? Terus untuk syaratnya seandainya kita belum sempurna kayak zikir sirul asornya, apakah boleh kita mengikutinya untuk Sabtu depan ya Tuan Guru ya? Ya itu, apakah boleh? Itu yang saya tanyakan. Terus ini pertanyaan terakhir. Ada ayat yang bunyinya Allah itu sayun kami selihi sayun. Allah tidak bisa dibayangkan dengan segala sesuatu. Kalau saya secara ilmu mandangnya, nah segala sesuatu itu loh wujudnya dia sendiri. Terus kita melihatnya itu yang wujud itu bukan Allah. Nah terus yang wujud itu intinya siapa? Apakah yang kekosongan yang meliputi kita itu yang nggak bisa disebut itu, nggak tahu siapa namanya, pokoknya dia ada sendiri, apakah itu? Nah terus lantas yang wujud-wujud ini wujudnya siapa kalau bukan wujud yang kekosongan itu? Mohon penjelasan dari Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah baiat saya manut pengurus mawon. Di sini bila mana besok bulan depan diagendakan monggo, tergantung pengurusnya yang ada di sini. Satu. Nomor dua, baiat karomah. Awalnya itu saya pusing, Pak. Iki proses ya. Iki gak mudun mana? Padahal pendidikan kita itu adalah untuk endingnya ke musyahadah. Kok iki tanggone muka syafa. Awalnya itu saya berpikir, apa gak mudun tahi, gak mempengaruhi ta. Akhirnya Allah bikin teguran pada saya, bahasa kasari, ojo kakean cocot son, jalak noai. Akhirnya apa Pak? Ternyata musyahadah itu bisa di muhadoroh, bisa di mukasyafah. Itu hanya bagi orang-orang yang hatinya sudah diizini oleh Allah, diwenehi sarana prasarana kemusyahadah. Apa bentuknya? Sirul asrar. Artinya jikalau jenengan memaksakan diri untuk melakukan baiat karomah ini, akan menjadi penghalang hatimu, tidak bisa sampai pada Allah. Tapi jikalau jenengan sudah di hati sudah paham, walaupun sirul asrar belum maksimal, wis paham dununge kemana ke urip, maka karomah itu nanti tidak akan menjadi hijab bagi dirimu pada Allah. Justru akan menjadi kendaraanmu untuk bertemu Allah. Mengapa harus gitu? Ternyata Pak, yang tahu cuman Allah karena kondisi sikon kita. Mau menghadapi apa? Enggak tahu. Podame iko mau loh. Apa kok kadek ono muncul malaikat Israel, muncul Warid, muncul Ridwan, muncul Malik. Apa kadek muncul ngunu? Lho ngoten lho. Sebab niki mengke di dalam karomah niku min alfi alfin. 1000 ping 1000 pinten? 1000 kali 1000. 1 juta. Mbah wis sing pinter matematika aku SD gak lulus kok. Wis sampeyan hitung dhewe, 1000 kali 1000. 1 juta ya. Itu ada di depanmu, ada di belakangmu, ada di kiri kanan, atas bawah. Anda yang ingin mengenang atau menangi tahun 65 itu jawabannya. Tahun 65
Itu ada kejadian apa? Gestapo. Pribumi musuh wong pribumi. Bukan selain pribumi musuh wong pribumi, bukan. Musuh orang pribumi sendiri. Sasarannya siapa? Nah, makanya Allah melarang bagi Anda yang belum mengerti, faham dzikir tersebut. Orang kalau sudah paham bagaimana cara memfungsikan sirul asrar, itu tetanda bahwasanya Allah meridhoi. Sekalipun tidak ada awalnya itu beat yang secara aklamasi niki. Berarti jenengan sudah diridhoi Allah. Asline sing beat iku sapa sih sing iso ngebeat? Allah sendiri. Bukan makhluk. Karena pandangan keliru itulah akhirnya memandang dan beriman sing membeat makhluk. Padahal makhluk statusnya adalah haula wala quwata. Berhubung Anda bisa memandang Allahnya yang menyambungkan talinya ruh, beat itu apa Pak? Menyambungkan tali ruh. Kalau di dalam dzikir sirul asrar. Ya Allah sendiri, makanya mengapa asyhadu itu kok ya harus sampai ke ilallah, gak boleh mandek la ilaha. Asyhadu alla ilaha illallah. Mengapa kok harus ke ilallah? Lah inilah jawaban bahwasannya yang menyambung talinya ruh sampai iku hanyalah Allah. Itu memang dilaksanakan tanggal 7 malam 8 ya. Jam 12 malam, dan itu bagi yang tidak bisa mengikuti langsung di majelis, di rumah saja. Karena nanti jenengan akan mendapatkan beat itu lewat status kula. Ini tidak saya upload di YouTube. Tidak saya live, tidak. Karena memang sengaja untuk kalangan sendiri, khusus yang sudah memegang dzikir sirul asrar. Ada yang khawatir, Kang, iku kok gak ndadekno penghalang dateng si Salik ta. Sejak kapan kau khawatir pada Allah? Sejak kapan kita khawatir pada Allah? Kalau hatimu sudah bersirul asrar, jangan. Kulo dewi lo gak wani bantah. Sebab ya habis dikatain ojo kakean cocot. Nek memang cara logika Pak Bu, mudun memangnya. Mudun lah, wirid itu gandengin nanggone karomah, ilmu hikmah. Jadi niki mengke wonten riyadhoi lho Pak. Biriyadhati wal azkarnya ada. Kau coba beat wis langsung enggak. Gampangane wong Jawa ana tirakate. Tapi yang diperbolehkan hanyalah jenengan yang sudah paham fungsinya dzikir sirul asrar. Yang belum tolong jangan. Nanti kalau ada apa-apa kami tidak mau tanggung jawab. Gitu. Yang jelas sudah saya ingatkan. Yes. Yang ketiga, masalah wujud Allah. Jenengan antara batin kosong iki dengan dohir nyatani, bagaimana di dalam pandangan hatimu itu sudah tidak ada bedanya. Kalau sudah tidak ada bedanya, jenengan akan menyatakan bahwasanya
wujud Allah batin oke, wujud Allah dohir oke. Tapi syaratnya jenengan iki harus wis kefanaan dohir batin atas wujud jenengan, dohir batin atas wujud Allah. Dalam sisi pandangan basariyah, bukan basiroh. Pandangan basiroh akan nyata wujud Allah batin, akan wujud Allah dohir, manakala jenengan iki sudah fana antara dohir dan batin. Akhirnya diem pun, mboten saged ngomong. Sami dengan gini. Umpama iki kacamata, endi sih wujude kacamata yo? Sampai duding gagange iki ya? Bukan. Duding niki iku lak kaca. Sing ndi yo? Jawab sampean, ya iku. Ya iku. Itulah maksud laisa kamislihi syai'un. Mboten bisa jenengan duding. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wis ngeten mawon, sampean gak usah bingung-bingung ning kono. Sekarang sing penting tegakno dzikirmu. Wis engko lak paham dhewe. Akan paham sendiri kalau sampean iki menegakkan dzikir, akan paham sendiri. Ora bingung nanti. Kita bingung itu kalau masih di taraf taklim muta'alim. Nanti kalau ilmu sudah jenengan terapkan, sudah sampai ke musyahadah, jawabannya, oh ya iku, ngaten niku. Nggih. Ganti nang Ibu, ada Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menambahkan satu makalah. Makalah saya terkait dengan ilahun wahid dengan al-kaun. Memang sudah terbukti nyata. Kalau kita mau melihat dengan mata basiroh dan kita mau mendekatkan diri kepada Allah, dan kita mau merapatkan posisi kepada Allah, sebenarnya kaun itu tidak ada. Yang ada adalah zuhurul haqqi, yaitu wujud zahirnya Allah. Seperti keterangan yang lalu, Allah telah membuat perumpamaan ibarat bayang-bayang dan yang memiliki bayang-bayang. Yang mana bayang-bayang dan yang memiliki bayang-bayang itu satu kesatuan. Geraknya bayang-bayang itu adalah geraknya yang memiliki bayang-bayang itu sendiri. Sebenarnya bayang-bayang itu tidak punya gerak, tidak punya af'al, sifatnya la haula wala quwata. Tapi jika kalau selalu melihat dengan mata basiroh dan terus-menerus merapatkan posisi kepada Allah, sebenarnya bayang-bayang itu pun tidak ada. Yang ada adalah wujudul anwar atau nurullah. Itu sudah jelas. Dan saya akan membuat perumpamaan ibarat laut dan gelombang. Yang mana laut dan gelombang itu satu kesatuan, atau istilah lain satu paket, dan tidak terpisahkan antara keduanya. Geraknya gelombang itu adalah geraknya laut itu sendiri, atau bisa dikatakan af'alnya laut, atau hasil karyanya laut, atau kreativitasnya laut. Karena gelombang itu sifatnya pasif, sifatnya la haula wala quwata.
yang saya tanyakan ilahun wahid dan kaun yang saya ibaratkan laut dan gelombang, menurut Guson benar atau salah? Jika salah, mohon diluruskan dan mohon dibenarkan. Terus pertanyaan saya yang kedua, saya punya sedikit cerita. Mohon maaf, cerita saya sebenarnya tidak pantas untuk diceritakan, tapi ini saya anggap penting. Akhirnya terpaksa saya ceritakan. Begini ceritanya. Saya itu kalau di rumah sudah nganggur, nggak punya kerjaan, sudah santai-santai, itu saya suka merias wajah saya sendiri. Setelah itu saya foto-foto. Terus begitu saya melihat gambar saya, di hati saya itu seakan-akan tidak percaya kalau itu gambar saya. Saya lebih percaya itu gambarnya Allah. Bahkan ketika saya berjalan di depan lemari yang ada kacanya itu, saya itu sempat berhenti sejenak. Dan di dalam hati saya itu selalu terlintas begini, saya ingin melihat gambarnya Allah dulu. Begitu, itu selalu begitu dan asli begitu, tidak saya buat-buat. Yang saya tanyakan, ahwal yang demikian itu mengandung pengertian apa? Mohon dijelaskan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama bisa saya jawab betul atau salah, niku tergantung. Saya menjawab dari sisi ahadiyah apa ahad, dari sisi proses apa enggak. Antara ilahun wahid dengan al-kaun itu satu kesatuan. Ketika si salib suluk untuk menuju wusul bertemu Allah di dalam maqam musyahadah, ini proses masih berlakunya dua nama antara salik dengan kholik. Masih ada nama-nama ini. Dan ini tidak boleh dikatakan satu kesatuan. Jelas beda toh antara ilahun wahid dengan kaun. Dari sisi manapun beda, sifatnya pun beda. Kalau si salik sifatnya tidak punya daya upaya apapun, yang punya cuman Allah. Tidak punya kekuatan apapun si salik. Itu punyaan kholik. Nah, ini ketika saat di dalam proses si salik suluk masih berlakunya hukum dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Akhirnya muncul amal arif. Koyok-koyok wongi. Tapi ketika saat sudah jedok di maqam musyahadah si salik wusul, maka kedua nama sudah enggak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat sudah enggak ada. Disebut ilahun wahid itu di situ. Kalau sudah di sini maka koyok-koyok memang satu kesatuan. Sehingga secara ruhaniyah sampean iki dalam mata basirah sampean ini sudah enggak ada bedanya antara kaun dengan ilahun wahid. Karena sudah tidak ada dua,
Tetapi secara lesan didengar orang lain tetap. Sebab orang lain kalau mendengar aku Allah, muring-muring. Apa bedanya dengan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Lah itu aku Tuhanmu yang mulia. Loh. Pada saat itu masyarakat kalau tidak menuhankan Fir'aun kan dibunuh. Paling tidak itu dihukum. Jadi gak ada dengan kita kalau kita ngaku-ngaku kita berkudrat, kita berirodah. Sama, basor, kalam, wahdaniyah. Sifat ma'ani itu kita rampas, kita rumongso kita. Lah iki apa bedanya mbek Fir'aun? Hakikate. Nek syariat ya jelas tidak lah Pak Bu. Jadi Bu, itu sudah benar tatkala jenengan ini sudah duduk hati itu di ahad. Ya dah? Sudah lainnya sudah enggak ada. Tapi kalau masih diproses maka ada bedanya al-kaun dengan ilahun wahid. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang sampai hadapi dan yang terjadi pada diri jenengan Bapak itu, apakah itu yang berkenaan di antara sifat 7 ma'ani? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jikalau di dalam diri jenengan sudah terlepas yang namanya makhluk kaun, maka betul. Dan inilah af'alu, kalau boleh saya katakan, posisi sampean yang sudah ada di sini ketika saat melihat pencuri, manusia mencuri barang orang lain, sampean wis gak melihat makhluknya mencuri. Sampean akan sibuk selalu bertemu terhadap ahadnya. Tapi jangan diartikan Allah nyolong ya. Ya enggak lah Pak. Wong iku wae Gusti Allah dhewe ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Lah ngene. Walillahi lan iku tetep kedue Gusti Allah. Apa al-masyriqu wal maghrib, apa yang ada di jagat timur dan jagat langit. Baik Gusti Allah. Apa tumun Gusti Allah nyolong? Nyolong itu kan karena bukan miliknya lagi lah. Iku wae Allah kok. Ya jangan kok tuduh Allah nyolong. Wae dhewe kok. Jadi Bu, tergantung jenengan niki wau melebet dalam sifat 7 itu duduknya hati jenengan ditakholi apa ditajali. Kalau sudah ditajali betul afalnya Allah walaupun itu ada dalam diri jenengan atau di luar diri panjenengan. Sama juga begitu, kalam juga begitu, kudrat kekuatan, irodah adalah kehendak, hayat hidup dan seterusnya. Oke. Lanjut. Ibu tasik wonten mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru kali ini Gus ngaji teng jenengan secara langsung, tetapi saya sering mendengarkan di YouTube panjenengan. Terus yang saya itu belum mengerti banyak Gus, yang saya ingin tanyakan cuma apa berarti kita ini tugasnya hanya zikir untuk bisa mencapai liqa itu hanya berzikir, rasa kita itu yang menggerakkan Allah. Misalkan gini Gus, misalnya kita pas masak gitu ya, yang kita berzikir yang menggerakkan kita ini hanya Allah. Waktu kita jualan juga berzikir begitu. Terus yang saya ingin tanyakan, apakah
saya itu sudah benar apa belum, Gus? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yakfur bit-taghut ya wa yu'min billah. Barang siapa hatinya tinggalkan selain Allah, wa yu'min billah, maka nyatalah Allahnya. Kalau bahasa iman, barang siapa meninggalkan iman selain Allah, maka dia betul-betul hanya beriman pada Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur ditinggalkan. Siapa yang mendekat pada Allah untuk bertemu Allah, secara otomatis hati jenengan akan dikondisikan Allah untuk tinggalkan selain sudah benar. Karena imanul haq yang disebut ihsan, Rasulullah dawuh, ketika kau menyembah seakan-akan kau melihat wujudnya Allah. Ini wajah tu wajiyah. Jikalau tidak bisa, fa'ilam takun lahu taroh, apabila Anda tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan kau merasa selalu dilihat oleh Allah. Akhirnya muncul dalam hati jenengan iman bahwasanya hanya akunya Allah yang berperan. Nggih, leres. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah Allah berikan pada kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah terhadap kita dan keluarga anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Baik, sebelum kami menutup video, saya selaku admin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa di video selanjutnya. Amin amin ya rabbal